Bahkan Mr. Genius sampai mengatakan Ibu Panida itu bukan manusia. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette dan hari ini aku akan kembali menguak kasus dari Tank Monida. Jadi hari ini kurang lebih jam 1 kasus dari Tank Monida akan ditutup. Tapi di detik-detik terakhir, bahkan jam-jam terakhir dari kasus ini ditutup, ada lagi guys yang bikin bener-bener aneh banget dan bukti-bukti lain mulai terkuak. Jadi nanti aku bakal kasih update ya kalian juga setelah kasus ini ditutup ya guys. Jadi pertama, update yang pertama, satu persatu dugaan dari Mr. Genius dalam kasus Tank Monida terus terbukti. Salah satunya adalah dugaan Mr. Genius tentang adanya manipulasi bukti yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Nonthaburi, Thailand. Ternyata ada satu bukti lagi guys, yang mana diduga belum lama ini Amarin TV telah melakukan penelusuran kan guys di salah satu galangan kapal, tepatnya di dekat Sungai Chao Phraya. Ya, di sana mereka menemukan salah satu penjaga galangan kapal bernama Mung Tai, yang dimana dia membeberkan bahwa speedboat Tank Monida sempat dicuci sebelum akhirnya dibawa ke pihak kepolisian. Jadi kenapa dicuci? Itu sekali lagi untuk menghilangkan barang bukti kan, dan maksudnya itu adalah sesuatu kejahatan juga nggak sih kalau misalkan sebelum diperiksa kepolisian udah dicuci? Ya jadi apa yang mau diperiksa? Bahkan Mung Tai bilang, mengatakan jika malam Tank Monida jatuh ke sungai, dirinya ditelepon oleh salah satu temannya untuk mencuci speedboat dari Tank Monida tersebut. Usai menerima telepon, dirinya langsung bergegas dan membersihkan speedboat tersebut. Bahkan Mung Tai mengaku jika dirinya membersihkan speedboat tersebut pada malam hari. Kayak kesannya disuruh cepet-cepet banget. Saya diminta untuk membersihkan speedboatnya malam itu juga. Ketika ditanya apakah dirinya menemukan benda tajam, Mung Tai mengatakan ada beberapa noda dari anggur di dalam speedboat. Terus ditanya lagi apakah ada darah di sana, dirinya mengaku tak melihat hal itu, tapi banyak banget noda anggur di sana. เฉพาะตอนท้ายเขาบอกเอานี่ไงเจอแล้วผมแต่เอาแหละหลังจากนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเพราะอย่างน้อยๆตอนน้องนัดไปเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่านักข่าวมาอันนี้ผมคิดในมุมที่คิดว่าเขาต้องอาจจะต้องรู้ว่าอมรินทร์จะเตรียมอะไรก่อนนะฮะถึงแม้เราจะไม่บอกเขาก็ตามหลังจากนั้นช็อตที่2ค่ะช็อตที่2เรากำลังทดสอบว่าถ้าเรือลงไปวิ่งในน้ำจริงๆแล้วกระแสน้ำเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะแรงตามที่เราเห็นเนี่ยผมมันจะยังติดอยู่ไหมวันนี้ไม่ได้เอาเรือลงนะคะแต่เราใช้วิธีเอาน้ำฉีดแบบแรงๆเลยเหมือนกับมันจะต้องอย่างนี้คือไม่แน่ใจทีมงานเอาภาพตอนที่น้องป๊อกแป๊กทดสอบนั่งท้ายเรือลงมาคู่ขนานกันไหมคือมันต้องเปิดภาพตอนเรือวิ่งตอนนั้นด้วยแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าลักษณะน้ำตอนท้ายเรือเนี่ยมันจะดีดอย่างนี้ตีเยอะมากแล้วคุณผู้ชม Bahkan menurut Mung Tai saat dia masuk ke dalam speedboat tersebut, dia benar-benar mencium kayak bau minuman yang benar-benar keras gitu guys. Usai membersihkan speedboatnya juga pukul 5 subuh, bayangin aja speedboat tersebut lalu diambil oleh seseorang dan membawanya ke polisi. Nah yang bikin kaget ya guys, dimana Mung Tai ini ngomong badannya kekar dan tinggi, dia terlihat seperti seorang polisi. Nah itu banyak yang duga apakah memang kepolisian itu memang ikut campur dalam kasus kayak pencucian dari speedboat tersebut ya guys. Adanya pencucian dari speedboat tersebut membuktikan jika penyidik kepolisian Nonthaburi juga memang ikut bermain dalam kasus kematian Tank Monida apabila mereka itu mengetahui hal ini. Terus sekarang juga Mr. Genius baru-baru ini melaporkan penyidik kepolisian Nonthaburi ya guys atas semua bukti yang dia udah dapatkan, dan beliau menganggap kalau kepolisian Nonthaburi ini memang memanipulasi bukti-bukti dalam kasus Tank Monida. Meskipun berjuang begitu keras dalam kasus kematian ini, namun Mr. Genius seakan tidak mendapatkan apresiasi dari ibunda Tank Monida yakni Panida. Bahkan Mr. Genius dilaporkan kepada polisi karena dianggap melakukan tindakan yang memperkeruh suasana. Nah di sini Mr. Genius bingung banget ya sama ibunda dari Tank Monida. Pasalnya semua yang Panida lakukan tuh benar-benar cuman mencari keuntungan aja gitu guys. Entah kenapa dia seperti itu, ya Panida pikirkan hanya keuntungan saja, itu kata Mr. Genius. Bahkan Mr. Genius sampai mengatakan Ibu Panida itu bukan manusia. Itu semua dia katakan karena sikap dari Panida sendiri, karena Panida tidak
terlihat berduka atas kematian dari putri tersayangnya. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Sifatnya menunjukkan bahwa dirinya bukan seperti ibu. Tapi Mr. Genius di sini memastikan tak akan berhenti walaupun disuruh Ibu Panida sekalipun untuk mencari kebenaran meski sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ia bahkan memberi syarat kepada Ibu Teng Monida untuk segera memeriksakan diri ke psikolog aja deh Bu gitu. Harusnya Panida pergi ke psikolog karena seorang ibu tak menunjukkan cinta seperti ini. Itu ucap dari Mr. Genius. Pas aku denger kayak cep, nacep, jep. Dan sampai sekarang Mr. Genius masih menarik dua kesimpulan kalau Teng Monida itu memang dibunuh dan Teng Monida bukan jatuh dari belakang speedboat. Bahkan penyidik pun kini terus mengumpul bukti kuat yang menyebut jika Teng Monida itu memang jatuhnya bukan di belakang. Berarti berbeda dengan kesaksian Sen dan kesaksian orang-orang lain. Bahkan setelah dilihat ya guys, di bagian belakang itu memang tidak ditemukan bayangan orang yang ada di belakang seperti apa yang dibilang Sen. Nah terus sekarang ini Ibu Panida di jam-jam dan detik-detik terakhir, hari-hari terakhir malah aneh banget ya. Panida tidak ngurusin soal Teng Monida ini sama sekali, kasusnya dia tidak pentingin sama sekali. Bahkan dirinya lebih peduli memikirkan Por dan Robert. Dirinya sampai kayaknya pusing banget. Dia memang udah memaafkan Por dan Robert karena juga udah meminta maaf, menemui dia, terus bahkan sudah menjanjikan uang kompensasi tersebut. Tapi mungkin dia merasa pusing banget ya sama hal ini, sekarang sangat lelah dan pusing dengan kasus kematian putrinya. Ia juga mengatakan Por dan Robert tidak pernah menghubunginya lagi. Makanya di sini pada curiga ya guys, sebenarnya Ibu Panida itu pusingnya karena kematian dari Teng Monida sendiri, apa karena Por dan Robert tidak menghubunginya sehingga duit kompensasi yang harusnya ia dapatkan itu tidak bisa cair juga sampai sekarang. Guys, terus aku juga mau update untuk hari ini 26 April 2022, sebentar lagi kasus dari Teng Monida itu akan ditutup. Nanti ntar aku akan kasih kalian update gimana beritanya, gimana kasusnya jadi ditutup seperti apa. Cuman sampai sekarang sepertinya udah bisa agak-agak dilihat ya guys, yang mana aku tuh agak takut juga gitu guys. Cuman kayaknya udah ada sedikit bayangan-bayangan gitu yang menurut aku agak tidak adil ya guys. Jadi nantinya pada Selasa 26 April pukul 13.00 di kantor polisi Notaburi akan ditutup kasus kematian dari Teng Monida. Sekarang ini yang jadi tersangka tuh masih Por, Job, Sen, sama ada Getik. Por, Job, sama Sen itu karena mereka itu kelalaian dan membuat seseorang meninggal, terus ada memberikan kesaksian palsu dan menghancurkan barang bukti. Kalau Getik itu cuma dikenakan hukuman penjara dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun dan denda tidak lebih dari 40.000 baht. Jadi sekitar 16 juta rupiah. Dia itu kesalahannya cuma memberikan kesaksian palsu dan juga menghancurkan barang bukti. Dia nggak ada kelalaian, tidak ada pokoknya pembunuhan segala macam. Mereka semua tidak terkena tersangkanya atas dasar pembunuhan tuh enggak. Jadi sampai sekarang memang masih murni kecelakaan. Nah untuk Job sendiri aku belum dapat infonya ya guys, karena info dari Job itu kenapa Job itu jarang banget terekspos di media dan jarang banget mendapatkan kayak polisi tuh ngomongin Job itu jarang banget, seolah-olah Job kayak nggak ada di sana gitu guys. So itu dulu sih guys update dari aku. Nanti kita akan update lagi setelah penutupan dari kasus Teng Monida. Terima kasih kalian yang udah ngikutin kasus Teng Monida dari awal sampai akhir ini. Kalau aku ada salah kata, aku mohon maaf sebesar-besarnya. So terima kasih guys, see you di next video penutupan Teng Monida.